Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi tadi di Pak Kabar sudah menyampaikan banyak sekali terkait latar belakang kenapa SDGs itu penting untuk dilakukan, kenapa pemutahiran data juga penting kita lakukan, dan juga timeline adanya lomba yang akan kita umumkan hasilnya di tanggal 14 Juli. Sebelum itu mungkin kami akan menyampaikan beberapa latar belakang terkait pemutahiran data dan juga nanti secara teknik pelaksanaan lomba. Pertama mungkin sebelum kita bicara tentang SDGs desa, mungkin kita melihat dulu sejarah tentang pembangunan berkelanjutan, di mana dimulai di tahun 72 ketika komunitas internasional mulai mengeksplorasi hubungan antara kualitas hidup dan kualitas lingkungan pada konferensi di PBB. Kemudian di tahun 87 dicoba diidentifikasikan, didefinisikan seperti apa pembangunan berkelanjutan itu kita artikan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Tentu saja kemudian beberapa tahun kemudian di September 2015 disusunlah agenda SDGs yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui sekalian, bagaimana di dalam agenda SDGs disusun tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan keberlanjutan, dan ada kehidupan sosial masyarakat. Dan tahun 2017 teridentifikasi 17 SDGs dan tujuan global yang menjadi tuntunan kebijakan dengan 3 dimensi Bu Susi, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tahun 2019, di mana seperti yang disampaikan Pak Kaban, Pak Ivan tadi, bahwa no one left behind, di mana desa harus bisa merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri melalui dana seluruh masyarakat, bagaimana dampak pembangunan itu secara tepat sasaran, bisa lebih fokus, dan bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat desa. Bila kita melihat dari peraturan yang membayungi dari SDGs desa, jadi ada peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan bahwa dari peraturan Presiden tersebut muncullah ide besar dari Bapak Menteri agar kita bisa melokalkan SDGs ke level yang lebih mikro, yaitu ke level desa. Selanjutnya apa sebenarnya SDGs desa? Kalau seandainya kita ingin tahu mendefinisikannya, SDGs desa adalah pembangunan total atas desa, di mana seluruh aspek pembangunan bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh warga desa. No one left behind. Kalau biasanya SDGs itu pasti no one left behind motonya. Di pembangunan desa itu terarah kepada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau di tingkat nasional ada 17 goal, tapi di SDGs desa kita menambahkan satu goal lagi, yaitu goal terkait kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kenapa kita perlu menambahkan goal 18? Karena melihat keunikan dari Indonesia yang punya beragam suku budaya, agama, dan juga letak geografis yang berbeda-beda, perlu penting ada kekuatan kelembagaan dan juga adanya budaya-budaya yang adaptif untuk kita masukkan sebagai salah satu goal di dalam SDGs desa. Selanjutnya mungkin kita bisa melihat bagaimana payung hukum yang bisa menguatkan terkait SDGs desa. Seperti tadi sudah ada peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, kemudian juga ada peraturan Presiden nomor 111, ini yang terbaru tahun lalu terkait pelaksanaan pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian itu diturunkan dalam peraturan Menteri Desa, di mana di dalam prioritas penggunaan dana desa dari tahun 2020, 2021, 2022, dan sampai dengan tahun ini, prioritas penggunaan dana desa bisa digunakan untuk pemutahiran data SDGs, baik untuk pendataan data desa individu, rukun tetangga, ataupun data lainnya, itu bisa menggunakan dana desa. Selanjutnya, ketika kita melihat siapa saja yang terlibat di dalam proses pemutahiran data desa, tentu saja pertama ada dari sisi
di desanya ada relawan pendata desa, kelompok kerja relawan, baik dari juga ada pemerintah daerah kabupaten, kota, provinsi, dan juga dari Kementerian Desa sendiri. Dengan pembinanya ada kepala desa dan didukung oleh ketua dari sekretaris desa dan juga dari kasih pemerintahan desa. Yang di dalamnya ada anggota antara lain perangkat desa, ketua RT, RW, unsur Karang Taruna, dan juga PKK, dan unsur masyarakat lainnya. Dan ini juga bermitra dengan pendamping desa, ada juga dari sisi keamanan Babinsa, Babin Kamtimas, dan juga mungkin kalau seandainya mahasiswa yang berada di desa juga bisa membantu untuk dalam pemotongan data. Seperti tadi disampaikan untuk PK Instan, mereka memiliki duta SDGs, atau mungkin beberapa universitas yang mahasiswanya sedang turun ke desa juga bisa mendukung dalam pemutahiran data SDGs. Kemudian selanjutnya ketika kita melihat apa kemanfaatan dari melakukan pemutahiran data SDGs atau pengisian data SDGs, tadi sudah dijelaskan sangat rinci oleh Pak Ivan bahwa melalui data SDGs desa kita bisa mendapatkan rekomendasi program di masing-masing desa, dapat kita tuangkan dalam rencana kerja pemerintah desa dan diharapkan akan didukung di dalam APBDes. Nah, hasil dari kegiatan APBDes itu dapat kita implementasikan ke dalam kegiatan yang memang sudah langsung tepat sasaran dan fokusnya, karena melalui data SDGs kita bisa tahu by name, by address, keluarga mana yang perlu mendapat dukungan program atau individu mana yang perlu mendapatkan dukungan program, sehingga output, outcome, dan impact dari pembangunan itu bisa langsung dirasakan baik di level desa, di rukun tetangga, keluarga, maupun warga individu. Selanjutnya, ketika kita mencoba melihat data SDGs lebih mikro lagi, SDGs itu memang langsung informasi didapat dari lapangan. Seperti tadi sudah terlihat di sid.kemendesa.go.id bahwa per hari ini sudah ada input data baik data desa, data warga, maupun di data individu. Kemudian data desa itu terkumpul by name, by address, berdasarkan nama, alamat, sesuai dengan warga desa, keluarga desa, dengan rincian kondisi di lingkungan desa. Nah, ada 3 manfaat dari data mikro yang kita dapat. Warga langsung melihat informasi, kemudian datanya bisa akuntabel, bisa kita cek, bisa dalam pertemuan RT ataupun musyawarah desa, maupun datanya bisa termuktahiran. Jadi tiap hari bisa diisi dan bisa ditambahkan apabila terjadi perubahan, baik misalnya jumlah penduduk ataupun ada angka-angka yang perlu ditambahkan atau dimuktahirkan di dalam data SDGs. Selanjutnya kita ketika akan melihat bagaimana kedaulatan data desa itu di dalam peraturan Menteri Desa nomor 1, data desa itu milik desa. Jadi desa merupakan wali data dari data itu sendiri. Jadi informasinya berasal dari desa dan akan digunakan oleh desa, yaitu relawan pendata desa, dan pemanfaatannya juga untuk desa. Selanjutnya ketika kita bicara tentang contoh bagaimana melihat hasil SDGs desa dengan nasional, mungkin di sini Bapak Ibu peserta webinar bisa melihat ketika Desember tahun 2022 di capaian SDGs nasional ada 63,8%, di goal 1 di capaian keseluruhan dari SDGs desa ada 44,92%. Di sini terlihat pencapaian dari masing-masing goal, baik dari goal 1 sampai goal 18. Kemudian kita lanjut kepada bagaimana pemutahiran data desa, SDGs desa, kapan dilakukan, mengapa dilakukan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pemutahiran bisa dilakukan kapan saja, mulai hari ini ataupun setiap hari bisa dilakukan. Bisa melakukan pemutahiran di level desa, rukun tetangga, atau keluarga individu. Apa gunanya kita lakukan pemutahiran? Ini gunanya agar kita mendapatkan gambaran kondisi real, kondisi desa, apapun permasalahannya ataupun apa yang terjadi desa bisa menjadi bisa terlihat di dalam data SDGs yang sudah termutakhirkan. Jadi misalnya kalau seandainya dulu misalnya jumlah penduduk
dilihat berdasarkan per tahun 2022, tapi sekarang kita bisa melihat jumlah penduduk per beberapa hari yang lalu. Nah, pemutakhiran data SDGs itu bisa dilakukan di dasar SDGs desa, terhadap data dasar, kemudian terhadap bisa dilakukan pemutakhiran dilakukan 6 bulan, kemudian pemutakhiran itu merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Kemudian selanjutnya langkah-langkah ketika Bapak Ibu akan melakukan pemutakhiran data SDGs. Ini kenapa saya sampaikan kenapa pemutakhiran data, karena dalam rangka untuk mendukung lomba SDGs, kita berharap seluruh desa bisa melakukan pemutakhiran data, di mana masing-masing desa yang sudah memiliki admin desa melihat data existing dengan cara mendownload data kuesioner, baik data kuesioner di level desa, rukun tetangga, keluarga atau individu yang ada bisa dilihat dalam dashboard SDGs desa. Kemudian datanya ditambahkan, diinput, diperbaharui. Kemudian apabila ada perubahan data bisa diupdate. Kemudian memastikan semua warga sudah terdata dan datanya sudah termutakhirkan. Di sini bisa Bapak Ibu peserta webinar bisa melihat bagaimana pengisian data level di Kabupaten Blitar. Jadi selama bulan Maret ini kami dari Kementerian Desa sudah turun ke beberapa lokasi dalam rangka pemutakhiran data. Contohnya ini Kabupaten Blitar, dari 220 desa, 188 desa sudah terisi datanya, dan dari sisi individu memang paling besar dari 1.122.474 penduduk, 858.631 jiwa sudah terisi. Dari sisi keluarga juga sudah cukup banyak, ada 278 data sudah terisi. Nah, dari rukun tetangga hampir 4.000, dari total rukun tetangga 6.927 rukun tetangga yang ada. Selanjutnya kita melihat misalnya untuk pengisian data di level rukun tetangga dari beberapa desa di Kabupaten Blitar, baik di Ponggok, di Bacem ataupun Sumberoto. Bisa lihat bagaimana jumlah rukun tetangga, target-target yang harus diisi. Dari sini kita lihat dari Sumber Agung, kelihatannya jumlah rukun tetangga yang terisi masih agak sedikit jauh dari target. Jadi ini perlu usaha semangat dari Jadi ini perlu usaha semangat dari warga Sumber Agung untuk bisa mengejar ketertinggalannya dari desa-desa yang lain yang sudah hampir penuh, seperti Mondangan sudah cukup hampir tinggal 2 lagi, atau Kebon Duren tinggal 1 lagi yang harus diisi. Selanjutnya untuk data di level keluarga, kita melihat contohnya yang sudah hampir terisi penuh itu Mondangan dan juga tadi Kebun Duren sama, dan juga Rejosari. Di sini Bapak Ibu peserta webinar bisa lihat beberapa target, tinggal sedikit usaha lagi sehingga target-target pengisian untuk data keluarga di level keluarga bisa terisi di Kabupaten Blitar. Selanjutnya mungkin ini yang level individu, kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kita langsung ke lomba SDGs desa. Tadi Pak Kafan sudah menceritakan secara luas bagaimana latar belakang kenapa lomba itu penting dilakukan. Kita coba melihat dasarnya tadi ada Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang bagaimana pedoman umum pembangunan desa. Jadi dari tujuan 18 goal SDGs desa yang diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa, kita bisa melihat hasil gambarannya pada sistem informasi desa, dan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa ketika akan menyusun RKPDes ataupun akan mengambil kebijakan ataupun menyusun kegiatan, sehingga program kegiatan yang ada di desa bisa fokus, tepat sasaran, langsung dituju, disasar masyarakat yang memang membutuhkan untuk mendapatkan program pemerintah. Kemudian melalui peraturan ini diharapkan desa dapat didorongkan untuk bisa melakukan perencanaan berdasarkan pendataan SDGs. Dan mengikuti kegiatan lomba SDGs ini diharapkan semua desa di Indonesia bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut kita seleksi, dan masing-masing bisa langsung melihat hasilnya. Kalau memang dia ingin cepat dapat 100%, itu kalau perlu setiap
Setiap jam sudah langsung mengisi. Siapa cepat dia yang menang di sini, istilah lombanya. Kalau dia semangat, cepat untuk bisa mengisi datanya, memutakhirkan datanya, maka secara otomatis akan terlihat pergeseran siapa yang akan menjadi juara itu sangat bisa dilihat setiap hari atau setiap menit atau setiap detik, siapa yang lebih cepat, lebih semangat dan lebih masif dalam memutakhirkan data langsung terlihat di dalam dashboard SDGs atau di SID Kemendesa Go ID. Kemudian ini tujuannya yaitu pertama kita memberikan apresiasi kepada desa yang telah berusaha menunjukkan upaya mendukung pencapaian SDGs desa melalui pendataan SDGs desa, dan sasarannya seluruh desa-desa di Indonesia yang telah melakukan pendataan SDGs desa itu menjadi sasaran dari lomba kita. Kemudian nanti kemarin kita sudah mengedarkan pada 3 Maret 2023 kepada seluruh para gubernur, bupati, wali kota, kepala desa terkait lomba SDGs, kemudian timelinenya, kemudian bagaimana informasi itu didapatkan sudah kita edarkan ke seluruh tujuan dari surat kita, dan beberapa dari kepala desa sudah menghubungi kami menanyakan detail dari lomba ini, dan kami harap melalui webinar ini juga para peserta yang hadir mengetahui lomba ini. Mungkin juga kalau seandainya bukan kepala desa mungkin bisa menginfokan kepada kepala desanya ataupun pendamping desa ataupun perangkat desa untuk bersama-sama mulai mengikuti perlombaan ini. Kemudian selanjutnya ini timeline kegiatan lomba. Jadi ketika bulan Februari Kementerian Desa khususnya BPI dan di dalamnya ada Pusdatin mendiskusikan pembuatan petunjuk teknis, dan petunjuk teknis juga kita sudah sebarkan bersama dengan surat yang tadi sudah kami tampilkan. Kemudian kita umumkan lomba tersebut di bulan Maret. Kemudian desa punya waktu untuk melakukan pemutakhiran data SDGs mulai Maret sampai 30 Mei. Pada tanggal 30 Mei datanya akan kita tutup, dan kita akan menarik data SDGs pada tanggal 31 Mei, dan selama 1 bulan dari 1 sampai 30 Juni tim akan melakukan penilaian, melihat kira-kira mana saja desa yang sudah mencapai hasil sesuai dengan kriteria penilaian. Kemudian kita memverifikasinya dan akan diumumkan di 14 Juli 2023. Kita berharap nanti di 14 Juli 2023 akan banyak data dari desa yang sudah termutakhirkan. Harapannya 100% seluruh desa itu sudah memutakhirkan data SDGs. Kemudian ini 18 goal untuk penilaian lomba. Jadi kita akan menilai seperti tadi Pak Kaban sampaikan, untuk goal 1, 2 sampai dengan goal 18 masing-masing goal kita akan nilai, dan nanti kita akan melakukan penilaian berdasarkan region. Jadi ada 7 wilayah yang akan nanti kita pilah sebagai pembagian region penilaian. Dari region 1 ada Sumatera, region 2 Jawa Bali, kemudian region 3 Nusa Tenggara, NTB NTT, kemudian region 4 Kalimantan. Kemudian di region 5 ada Sulawesi, di region 6 Maluku dan Maluku Utara, jadi region 7 Papua dan Papua Barat. Kemudian lanjut bagaimana cara penilaian lombanya. Pertama kita akan melakukan memfilter semua nilai SDGs desa yang terisi 100%. Jadi kalau ada desa yang nilai SDGs-nya tidak terisi 100%, maka otomatis tidak akan bisa mengikuti proses penilaian lomba. Jadi kami berharap semua desa mulai dari sekarang, ayo gerakkan semua partisipasi desa untuk mulai mengisi sehingga data SDGs desa bisa 100%. Kemudian apabila desa yang sudah mengisi SDGs desa 100% kita dapatkan, kemudian kita seleksi lagi apakah nilai SDGs desa tertinggi pada masing-masing goal melebihi 90%. Jadi kalau ada dari satu desa nilai SDGs dari goal 1 sampai 18 lebih dari 90%, maka itu kita masukkan di dalam peserta yang akan kita seleksi. Selanjutnya beberapa desa yang nilai dengan tertinggi maka akan lagi seleksinya berdasarkan kondisi kewargaan. Ada beberapa jumlah penduduk yang memang
berhasil didata, misalnya semakin besar jumlah penduduk maka dianggap usaha yang dibutuhkan lebih besar, sehingga yang dipilih atau yang mendapatkan peringkat lebih tinggi adalah desa yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak. Kemudian ada kondisi kewilayahan, semakin luas maka usaha yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Ini beberapa mungkin pertimbangan yang akan dimasukkan di dalam proses seleksi. Selanjutnya, penilaian tersebut akan mendapatkan 3 pemenang dari masing-masing goal. Jadi dari misalnya 18 goal pada 7 region, kita akan mengambil 3 pemenang. Kemudian dari masing-masing region totalnya akan terdapat 54 desa pemenang, dan pada tahap akhirnya akan didapatkan sejumlah 378 desa pemenang, di mana 3 desa dari masing-masing goal ada 18 goal dari 7 perwakilan wilayah. Jadi ini totalnya kita harapkan 378 desa ini akan kita pilih dan kita tunjuk sebagai pemenang ketika kriteria lomba telah dipenuhi. Kemudian pemenang dari masing-masing region akan diseleksi berdasarkan nilai capaian tertinggi untuk mendapatkan 3 pemenang. Jadi untuk tiap region. Jadi pada tahap ini akan didapatkan sejumlah 21 pemenang. Jadi 3 desa dari 7 region yang ada. Kemudian kita akan mengambil satu nomor urut pertama dari masing-masing pemenang di tingkat region. Jadi ada 7 desa yang mewakili 7 region. Kemudian kita akan seleksi dan akan kita pilih menjadi pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3. Jadi dari pemenang tersebut akan mendapatkan PIN. Semua 378 desa akan mendapatkan PIN. Kemudian juga akan ada sertifikat, tetapi kita akan memilih dari 378 desa pemenang menjadi 21 desa pemenang, kemudian 3 desa pemenang yang artinya di tingkat nasional keterwakilan dari 7 region, dan dari 18 goal ada 3 desa yang kita tetapkan sebagai pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3. Dan ini akan kita umumkan pada 14 Juli 2023, pas bersamaan dengan Hari SDGs Desa. Kemudian apresiasinya, mungkin Bapak Ibu akan penasaran apa nih hadiahnya yang akan kita dapatkan. Pertama pasti ya kita akan memberikan PIN dan selempang dari SDGs, berikut juga sertifikat. Sedang kemudian untuk hadiah lainnya mungkin jadi surprise bagi Bapak Ibu ketika pada tanggal 14 Juli itu kita umumkan, dan mungkin kita akan serahkan pada saat akan dilaksanakan di SDGs International Conference pada mungkin seminggu setelah 14 Juli, sekitar tanggal 25 ke atas. Mungkin kita akan mengundang peserta yang menjadi pemenang 1, 2, 3 ke Jakarta untuk mendapatkan PIN dan penghargaan, dan juga penghargaan lainnya yang nanti akan menjadi kejutan di hari dan di bulan Juli tersebut. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu dari kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Jadi pemutahirannya mulai dilakukan mulai sekarang dan berakhir pada tanggal 30 Juli pukul 23.59 WIB. Kemudian kita akan menarik datanya 31 Mei 2023. Kemudian akan selama kurang lebih 1 bulan akan dilakukan penilaian di bulan Juni. Kemudian kita akan verifikasi dan validasi datanya pada tanggal 1 sampai 13 Juli, dan pengumuman akan menjadi 14 Juli 2023. Dan dengan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu semua peserta webinar, ayo bersama-sama kita mutakhirkan data SDGs, data dari kita, oleh kita, untuk kita, demi kemajuan desa dan juga untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.